Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis Akademi Nur. Kita akan melanjutkan tema kita yang sangat menarik, yaitu tentang ihsan dan pentingnya muraqabatullah. Saudaraku dan saudariku yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ihsan, dia adalah tingkatan yang paling tertinggi di dalam agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Karena dalam agama Islam, di sana ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Dan tingkatan ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Dan ihsan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pilihan-pilihan atau hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya, semoga kita dengan mempelajari ihsan ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa termasuk yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengamalkan dan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muhsin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, ihsan secara bahasa adalah berbuat baik, dan dia lawan kata adalah al-isa'ah, berbuat keburukan. Dan itu adalah istilah secara bahasa. Sedangkan ihsan secara syar'i, kita diingatkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Jibril alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Fa in lam takun tarahu, dan sekiranya kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu yarak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya yang melihat dan mengawasi kita semuanya. Dan inilah definisi ihsan secara istilah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jal. Dan jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita dan melihat kita dalam segala seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan, para ulama menyebutkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ihsan dalam menunaikan hak-hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ihsan dalam menunaikan hak-hak manusia atau hak-hak semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah oleh para ulama menyebutkan bahwa ihsan itu terbagi dua. Ihsan dalam beribadah kita kepada Allah Azza wa Jal, dan ihsan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ihsan
dalam menunaikan hak-hak semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya sahabat akademi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat penting bagi kita. Karena apa? Saat seseorang ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanamkan rasa ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat wajib bagi kita. Karena apa? Karena inti dari ihsan itu, dia adalah memperbagus amalan, seluruh amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kalimat ahsanu amala, yang paling baik amalan kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal seseorang saat berihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datangkan dua syarat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana para ulama menyebutkan penafsiran kalimat ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya amalan tersebut ahsan adalah akhlas wa aswab, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian aswab, benar, maksudnya adalah di atas petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya saat kita ihsan, membagus amalan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seminimal wajibnya seseorang berihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut agar baik dan bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hantarkan dia dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan dibangun di atas petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan al-mutaba'ah. Nah, sedangkan ihsan yang sangat dianjurkan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai definisinya, yaitu kita harus menghadirkan tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama adalah tingkatan syahadah, yaitu mempersaksikan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nabinya ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sesuai dengan definisi ihsan itu sendiri, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tingkatan yang pertama, yaitu musyahadah, menyaksikan bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mensaksikan bukan kita mensaksikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, akan tetapi kita menyaksikan dan bersaksi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyaksikan dan bersyahadah tentang sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menciptakan dan menimbulkan rasa keagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, dia adalah al-muraqabah, pengawasan. Maka tanamkan di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, memantau kita dalam setiap amalan ibadah dan aktivitas seluruh ibadah yang kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tingkatan yang kedua ini yaitu muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan memantau kita, dan ini sesuai dengan definisi ihsan, yaitu fa illam takun tarahu, dan sekiranya Allah tidak melihat, dan sekiranya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yara, maka Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Dan inilah tingkatan ihsan yang kedua, adalah muraqabatullah. Allah senantiasa mengawasi dan memantau kita. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan yang pertama yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbagus amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ingin memperbagus amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seminimal wajib yang harus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkanlah saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rasa ihsannya, yaitu hadirkan dibangun di atas ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita melaksanakan amalan ibadah tersebut, dan itu wajib harus kita hadirkan. Dan kemudian sangat dianjurkan dan disunahkan sesuai sebagaimana tingkatan ihsan itu sendiri, yaitu hadirkanlah bahwa kita bermusyahadah, melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksud dari ihsan itu sendiri, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bukan kita menyaksikan zatnya Allah, tidak, akan tetapi kita mempersaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengilmui dan menelaah sifat-sifat Allah, akan menanamkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, dan ini sangat dianjurkan saat kita ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah muraqabatullah. Pengawasan bahwa hati kita meyakini dengan sebenar-benar keyakinan Allah senantiasa mengawasi dan memantau seluruh aktivitas amal ibadah kita. Dan ini sesuai dengan definisi ihsan itu sendiri, fa illam takun tarahu, dan sekiranya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi dan memantau kita. Dan inilah saat kita berbicara ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian yang pertama dari ihsan. Kemudian bagian yang kedua yaitu ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menunaikan hak-hak seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama ihsan kepada kedua orang tua kita dengan menaati kedua orang tua kita dan tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, kemudian berbuat ihsan kepada sanak saudara kita yang memiliki hubungan tali silaturahim dengan kita, dan kemudian kepada jiran kita, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat kita. Karena kita dituntut untuk berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbicara tentang muraqabatullah, dan ini sangat penting. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbicara tentang muraqabatullah, dia berbicara tentang ihsan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam segala hal, seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penting, harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit di dalamnya, bahwa kita harus menanamkan rasa muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita dan memantau kita dalam segala aspek kehidupan dan tindak tanduk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muraqabatullah maksudnya secara bahasa adalah pengawasan dan pantauan, yaitu sifat
yang mencerminkan adanya pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seorang, baik dari perbuatan maupun perkataan dan tindak tanduk seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabatullah, sifat muraqabah ini, dia adalah salah satu di antara tingkatan ihsan yang kedua, yaitu apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kalian tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat kalian. Allah mengawasi kita, Allah memantau kita. Dan pada intinya sikap muraqabah mencerminkan keimanan kepada Allah yang besar, hingga kita menyadari dengan sepenuh hati tanpa keraguan, tanpa kebimbangan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik, setiap langkah kita, setiap pandangan kita, setiap pendengaran kita, setiap yang terlintas dalam hati kita, bahkan setiap keinginan yang belum terlintas dalam diri kita. Sehingga dari sifat ini akan muncul pengamalan yang maksimal dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun ia berada atau apapun dia dalam beramal dan dalam kondisi apapun seseorang beramal, atau baik dalam keadaan sendirian atau di tengah-tengah manusia, dia tetap menanamkan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau dan mengawasi dalam seluruh aspek kehidupan dan tingkah laku dan perilaku manusia. Dan ini penting bagi kita, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seberapa penting sih muraqabatullah yang harus kita tanamkan? Sangat penting dan itu sangat urgen dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara suatu hal yang sudah pasti dari adanya sifat seperti ini, yaitu muraqabatullah, dia akan mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu dan pasti. Saat tertanam pada dirinya yaitu muraqabatullah, Allah senantiasa mengawasi dan memantau setiap gerak-gerik dan tingkah laku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu akan melahirkan rasa optimal, memaksimalkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam penanaman dan penerapan muraqabatullah. Kemudian yang kedua, muraqabatullah ini juga akan melahirkan rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat padanya daripada urat leher seseorang. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya rasa muraqabah, karena ini akan melahirkan kedekatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah senantiasa mengawasi dan memantau kita semua. Dan yang ketiga, muraqabatullah atau muraqabah itu akan, dia merupakan salah satu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah Anda di mana dan kapan dan di mana Anda berada. Ini menunjukkan bahwa di mana dan siapapun kita dan dalam kondisi apapun kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Allah muraqabah, Allah yuraqibuna. Allah Subhanahu wa taala memantau dan mengawasi kita semua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik bentuk dari ihsan kita kepada sesama makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bahwa muraqabatullah, dia adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah pentingnya bagi kita adalah dia adalah sarana yang dapat mencapai derajat takwa. Bahwa muraqabatullah dia adalah merupakan sarana dan sebab seseorang dapat mencapai derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di awal kita memahami bahwa dengan seseorang meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memantau setiap gerak-gerik dan tindak tanduknya, ini menunjukkan akan melahirkan rasa optimal, memaksimalkan seluruh aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita akan kita mengarahkan dengan sebab tersebut untuk mencapai sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan di sisinya. Karena derajat takwa adalah bekal terbaik seorang hamba kelak bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa wa tazawwadu, dan sebaik berbekallah kalian. Fa inna khairaz zad, dan sebaik-baik bekal di sisi Allah dia adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita agar kita mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sarana dan sebab itu adalah tanamkan rasa muraqabah, pengawasan dan pantauan Allah kepada kita semua, dan itu sesuai dengan maksud dari ihsan itu sendiri. Fa illam takun tarahu fa innahu yaran. Sekiranya kita tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Dan kemudian pentingnya muraqabah, dia adalah akan menjauhi seseorang dari berbuat kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang senantiasa mewujudkan rasa muraqabah pada dirinya, ini akan menghantarkan dirinya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia faham saat dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia meyakini Allah akan memantauinya. Maka dia justru akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kiranya pembahasan kita di kajian kali ini tentang ihsan dan pentingnya muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang muhsin, tidak hanya muslim, tidak hanya mukmin, akan tetapi mendapat derajat yang tinggi, yaitu muhsin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat muhsin dan ihsan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.